Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing PPG Prajabatan UMP. Yang saya hormati Pak Evi selaku dosen pembimbing dan Ibu Murni selaku guru pamong, serta Ibu Ana sebagai dosen pembimbing dan Ibu Laila dosen pembimbing serta Kepala Sekolah SD Negeri Leduk yang saya hormati. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu dan terlibat dalam penelitian tindakan kelas ini. Yang tentunya tanpa ada bantuan dari Bapak Ibu dosen, guru pamong, kepala sekolah, guru kelas, serta teman-teman semuanya, mungkin penelitian tindakan kelas ini tidak bisa dilakukan dengan baik. Saya akan melaporkan penelitian tindakan kelas yang saya lakukan sebagai tugas individu untuk menyelesaikan PL daring sebagai salah satu program kurikulum dari PPG Prajabatan. Judul penelitian tindakan kelas yang saya lakukan adalah upaya meningkatkan keterampilan berkomunikasi peserta didik melalui metode diskusi terbimbing dengan dibantu media rumah belajar pada kelas 5 SD Negeri Leduk, Banyumas. Peneliti saya Rofifah Miftahur Rahmi dengan NIM 2001680291. Yang melatar belakangi saya meneliti judul tersebut adalah yang pertama mengenai pendapat dari Santrok tahun 2007 halaman 56 mengenai sebuah keterampilan berkomunikasi itu memang diperlukan oleh peserta didik untuk berbicara, mendengar, mengatasi hambatan berkomunikasi baik yang verbal maupun non-verbal, serta mampu memecahkan konflik atau masalah secara konstruktif. Proses metode pembelajaran yang kurang dikemas dengan pengelolaan yang baik secara menyeluruh. Setelah itu, setelah saya melakukan observasi dan wawancara dengan salah satu guru kelas 5B di SD Negeri Leduk, beliau menyatakan bahwa belum melakukannya metode diskusi secara maksimal dan ada beberapa siswa yang tidak merespon apa yang disampaikan dikuatkan oleh pendapat Aziz Wahab pada tahun 2008 yang berpendapat bahwa metode diskusi terbimbing itu bisa memberikan pengalaman baru kepada siswa dalam berinteraksi baik yang verbal maupun yang non-verbal. Saya menawarkan menggunakan aplikasi Rumah Belajar karena Rumah Belajar itu merupakan portal yang disediakan secara gratis dan diakses dengan mudah yang disediakan oleh Kemdikbudristek yang dapat menunjang pembelajaran secara daring. Gongit itu adalah salah satu aplikasi juga yang dapat diakses secara gratis dan digunakan untuk pembelajaran daring. Masalah dari penelitian ini adalah apakah metode diskusi terbimbing ini dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi peserta didik pada kelas 5 di SD Negeri Leduk. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi peserta didik pada kelas 5 di SD Negeri Leduk melalui metode diskusi terbimbing dengan dibantu media rumah belajar menggunakan platform Google Meet. Kemudian manfaat dari penelitian di sini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis adalah dapat menjadi bahan pertimbangan bagi saya seorang peneliti untuk selanjutnya dapat meneliti berbagai macam penelitian tindakan kelas serta dapat menambah wawasan saya sebagai peneliti untuk kemajuan di bidang pendidikan. Kemudian untuk manfaat praktis itu ada 6 bagi guru, peserta didik, sekolah, peneliti pendidikan di Indonesia, dan teknologi pendidikan. Mengenai pembelajaran tentunya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Selanjutnya landasan teori yang saya gunakan di sini yaitu mengenai penelitian tindakan kelas itu sendiri, keterampilan berkomunikasi, metode diskusi terbimbing, media pembelajarannya, kemudian platform Google Meet. Hari Kunto ini menjelaskan siklus-siklus PTK. Ada 4 siklus PTK. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan yang terakhir yaitu refleksi. Untuk Mohabinsa 2000 dijelaskan bahwa kegiatan atau keterampilan berkomunikasi itu merupakan suatu kegiatan jasmani yang melibatkan saraf, urat saraf, dan otot-otot yang tentunya keterampilan ini itu harus dimiliki oleh peserta didik. Saya mengambil salah satu bukunya dari Aziz Wahab juga yang menguatkan pendapat dari Karo-Karo bahwa metode diskusi terbimbing ini merupakan proses pengalaman diskusi baru yang akan dialami oleh siswa dengan cara menentukan
pemimpin diskusi dalam suatu kelompok tersebut. Selanjutnya, penelitian yang relevan sesuai dengan penelitian yang saya gunakan ada 3, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Asih Sulistiani pada tahun 2017. Yang kedua adalah penelitian dari Sofiana Rizky pada tahun 2018-19, dan yang ketiga adalah Mariana Teresiana, Otang Kurniawan, dan Munjatun tahun 2012. Pada penelitian itu dijelaskan adanya peningkatan tampilan berkomunikasi siswa melalui metode diskusi terbimbing yang awalnya hanya 49%, tetapi ketika sudah dilakukan penelitian tentang diskusi terbimbing dan ternyata dapat meningkat menjadi 97%. Nah, selanjutnya kerangka berpikir yang saya gunakan yaitu hasil akhir nanti pada siklus 3 itu sudah memenuhi hasil yang diharapkan pada penelitian ini, yaitu meningkatnya keterampilan berkomunikasi siswa baik yang verbal maupun non-verbal. Untuk desain penelitian tindakan kelas, saya menggunakan skema siklus PTK menurut Chemis and McTaggart. Kemudian, subjek penelitian tindakan kelas yaitu kelas 5B Negeri Duk pada semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 dengan jumlah peserta didik di kelas 5B yaitu 24, yang tentunya siswa tersebut memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Dengan kolaborasi observer 1 yaitu Ibu Purwanti SPD, yang kedua yaitu Nisa Irmalia Fitri. Terus penelitian tindakan kelas saya lakukan pada bulan Maret di tanggal 16 dan tanggal 29. Untuk siklus 3 saya lakukan pada tanggal 12 Mei. Tekniknya terdiri dari 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpul data, saya menggunakan pedoman observasi keterampilan berkomunikasi siswa, baik yang verbal maupun non-verbal, kebahasaan dan non-kebahasaan, serta instrumen wawancara untuk siswa dan guru. Peserta didik dapat dikatakan mampu berkomunikasi dengan baik apabila sudah muncul aspek kebahasaan dan non-kebahasaan dalam berkomunikasi secara lisan. Analisis saya menggunakan deskripsi kuantitatif dan deskripsi kualitatif. Selanjutnya, hasil data observasi keterampilan berkomunikasi ini mengalami kenaikan, terutama yang signifikan adalah pada aspek non-kebahasaan. Pada siklus yang pertama, jumlah skor rata-rata setiap siklus adalah 52, yang dimana untuk siklus pertama, aspek kebahasaan itu di atas 20, dan aspek non-kebahasaan itu 30 skornya. Nah, kemudian untuk siklus kedua, aspek kebahasaan memiliki skor 30 ke atas, aspek non-kebahasaan memiliki skor di atas. Kemudian untuk di siklus 3, aspek kebahasaan rata-rata skor siswa di atas 40, dan aspek non-kebahasaan menaik secara signifikan di atas 50. Nah, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa keterampilan berkomunikasi siswa mengalami peningkatan dan melebihi dari hasil penelitian yang diharapkan, yaitu 70. Tadi adalah hasil observasi keterampilan berkomunikasi siswa, sekarang adalah hasil wawancara siswa, yang dimana menghasilkan bahwa ketika siswa ditanyai mengenai model atau metode, jawaban siswa masih ada yang bingung, ada yang menjawab asik, ada yang menjawab menyenangkan. Mereka bisa memahami dengan cara berkomunikasi dengan baik dengan siswa yang lain. Kemudian analisis saya dari hasil wawancara siswa ini adalah siswa itu ternyata mengalami pengalaman yang baru dan yang menarik dengan metode diskusi terbimbing, meskipun pada awalnya mereka itu bingung dan harus selalu mendapat dampingan dan arahan dari peneliti. Selanjutnya hasil wawancara guru. Nah, analisis saya pada siklus itu mengalami perubahan peningkatan di setiap indikator dan aspek, sehingga hambatan yang dirasakan pun masih bisa teratasi pada metode diskusi terbimbing ini. Kemudian kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini adalah adanya keterbatasan penelitian, kurangnya pemahaman siswa ketika melakukan proses pembelajaran daring. Yang ketiga, penilaian peneliti juga mengalami kesulitan karena setiap pembelajaran atau setiap siklus itu tidak semuanya siswa ikut bersamaan. Kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa metode diskusi terbimbing dengan dibantu media rumah belajar melalui platform Google Meet mampu meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa kelas 5B di SD Negeri Ledo. Untuk rekomendasi saya, baik untuk guru sekolah, adalah yang pertama dapat meningkatkan instrumen penelitian lagi yang lebih
baik dan lebih bervariasi. Kemudian yang keempat, adanya variasi strategi penilaian untuk mengatasi masalah apabila ada siswa atau beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hasil penelitian tindakan kelas yang saya lakukan. Yang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.